Apa sih Orde Baru itu? Orde Baru seringkali disingkat dengan Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, yang menggantikan Orde Lama Presiden sebelumnya yaitu Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Yang pertama yaitu latar belakang pemerintahan Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura, yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30S PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Selanjutnya yaitu Super Semar dan Kebangkitan. 1. Kelahiran Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966, yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pemberangusan Partai Komunis Indonesia. Sebagai tindak lanjut keluarnya Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto mengambil beberapa tindakan. Pada tanggal 12 Maret 1966, ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden Garing Pangti Abri Garing Mendataris MPRS nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret tahun 1966. Keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya mendapat sambutan dan dukungan karena merupakan salah satu realisasi dari Tritura. Selain dibubarkan dan dibersihkan, kader-kader Partai Komunis Indonesia juga dibantai, khususnya di wilayah pedesaan-pedesaan di Pulau Jawa. Pembantaian ini tidak hanya dilakukan oleh angkatan bersenjata, namun juga oleh rakyat biasa yang dipersenjatai. Selain kader, ribuan pegawai negeri, ilmuwan, dan seniman yang dianggap terlibat juga ditangkap dan dikelompokkan berdasarkan tingkat keterlibatannya dengan Partai Komunis Indonesia. Sebagian diasingkan ke Pulau Buru, sebuah pulau kecil di wilayah Maluku. Sejak pertengahan dekade 1980-an, pada tanggal 30 September, setiap tahunnya pemerintah menayangkan film yang menggambarkan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi yang keji. Yang selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi. Yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Di awal kekuasaannya, pemerintah Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi. Untuk mengatasi kemerosotan ini, pemerintah Orde Baru membuat program jangka pendek berdasarkan TAP MPRS nomor 22/MPRS/1966 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang. Mulai tanggal 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita.
Realitas 1 membawa pertumbuhan ekonomi naik dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun. Pendapatan per kapita meningkat dari $80 menjadi $170. Dan inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir realitas 1 pada tahun 1974. Realita 2 pada tahun 1974 sampai 1979 dan realita 3 pada tahun 1979 sampai 1984 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada beras dari yang tadinya merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di Indonesia pada tahun 1970-an. Lalu, fokus realita 4 tahun 1984 sampai 1989 dan realita 5 pada tahun 1989 sampai 1994. Selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Penataan kehidupan politik. Yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi lainnya. Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Super Semar telah mengeluarkan kebijakan. Yang pertama, membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9/MPRS/1966. Yang kedua, menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai partai terlarang di Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 8 Maret 1966, mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama, pada masa Orde Baru pemerintahan melakukan penyederhanaan dan menggabungkan fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 3 kekuatan sosial politik itu adalah, yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Parti. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga, golongan karya. Yang ketiga yaitu pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu tahun 1997, yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51% dengan perolehan 325 kursi di DPR. PPP memperoleh 89 kursi dan PDI mengalami kemerosotan perolehan suara dengan hanya mendapatkan 11 kursi di DPR. Kemerosotan perolehan suara PDIP ini disebabkan adanya konflik intern di tubuh partai berkepala banteng tersebut. Yang keempat, peran ganda dwi fungsi ABRI. Menurut Joni Rahakundini Bakri, Orde Baru menempatkan militer sebagai pemain sentral dalam perpolitikan melalui doktrin dwi fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama. Yang kelima,
yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan P4 ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Ungkapan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasatya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Penataan politik luar negeri. Yang pertama, kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September tahun 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1964. Yang kedua, normalisasi hubungan dengan negara lain. A. Pemulihan hubungan dengan Singapura. Dengan perantara Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rahman, hubungan Indonesia dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali. Pada tanggal 2 Juni tahun 1966, pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Lalu, pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. B. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. Normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Isi perjanjian tersebut antara lain: A. Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. B. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. C. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Dan pada tanggal 11 Agustus tahun 1966, penandatanganan persetujuan pemulihan hubungan Indonesia dengan Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tuan Abdul Razak dari Malaysia. C. Pembekuan hubungan dengan RRT. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1967, pemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Keputusan tersebut dilakukan karena RRT telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memberikan bantuan kepada Gerakan 30 September baik untuk persiapan, pelaksanaan, maupun sesudah terjadinya pemberontakan tersebut. Penataan kehidupan ekonomi. Yang pertama, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau, sebagai peninggalan pemerintahan Orde Lama, pemerintahan Orde Baru melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kebijakan ini didasari oleh ketetapan MPRS nomor 23/MPRS/1966. Yang kedua, MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan serta program stabilisasi dan rehabilitasi. Program pemerintahan diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program stabilisasi ini dilakukan dengan cara membendung laju inflasi, sedangkan program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Yang kedua, kerjasama luar negeri. Yang pertama, pertemuan dengan Tokyo. Pada tanggal 19 sampai 20 September 1966, pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Yang kedua, pertemuan Amsterdam.
pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri. Yang ketiga, pembangunan nasional. Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia, maka langkah selanjutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah waktu itu direalisasikan melalui pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru berpedoman pada 1. Trilogi pembangunan, 2. 8 jalur pemerataan. Pelaksanaan pembangunan nasional selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan 6 pelita, yaitu pelita pertama. Pelita pertama dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 dan menjadi landasan awal pembangunan masa Orde Baru. Pelita kedua. Pelita kedua mulai berjalan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Pelita ketiga dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita keempat. Pelita keempat dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pelita 5. Pelita 5 dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 dan pelita ke-6. Periode pelita 6 dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Warga Tionghoa. Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia agar terkesan sebagai pribumi asli Indonesia. Penggunaan aksara dan bahasa Tionghoa juga dilarang untuk penggunaan nama media massa dan perusahaan. Selanjutnya yaitu H. Konflik perpecahan pasca Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali, dan Madura keluar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timur Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marginalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Yang selanjutnya yang I, kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Adapun kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru, yang pertama, perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 dan pada 1900 telah mencapai lebih dari $1.565. Yang kedua yaitu sukses transmigrasi. Yang ketiga yaitu sukses KB. Yang keempat yaitu sukses memerangi buta huruf. Yang kelima yaitu sukses swasembada pangan. Yang keenam yaitu pengangguran minimum. Yang ketujuh sukses repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Yang kedelapan yaitu sukses gerakan wajib belajar. Yang kesembilan yaitu sukses gerakan nasional orang tua asuh. Yang kesepuluh yaitu sukses keamanan dalam negeri. Yang kesebelas yaitu investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Yang ke-12 yaitu sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Selanjutnya yaitu kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Selain kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru, ada pun kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama yaitu semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kedua, pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Yang ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua.
Yang keempat, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Yang kelima, bertambahnya kesenjangan sosial atau perbedaan pendapat yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin. Yang keenam, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi, terutama masyarakat Tionghoa. Yang ketujuh, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Yang kedelapan, kebebasan pers atau terbatas diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel. Yang kesembilan, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan antara lain dengan program penembakan misterius atau disingkat sebagai Petrus. Yang ke-10, tidak ada rencana suksesi atau penurunan kekuasaan ke pemerintah atau presiden selanjutnya. Yang ke-11, menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit asal bapak senang. Hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur. Yang ke-12, menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. Yang terakhir, pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta. Krisis finansial Asia. Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Pada 21 Mei 1998, 3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ke-7, Soeharto mengundurkan diri, kemudian memilih sang wakil presiden yaitu B.J. Habibie untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Pasca Orde Baru. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan era reformasi. Transformasi pemerintahan dari Orde Baru ke era reformasi berjalan relatif lancar, meskipun disertai dengan kerusuhan kelompok etnik dan berpisahnya Timor Timur. B.J. Habibie berperan sebagai tokoh yang mendirikan landasan pemerintahan yang baru ini.